Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub Provinsi Maluku Utara beserta seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN yang hadir pada pagi hari ini. Kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya kita pagi hari ini semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan cuaca yang baik. Semua tadi pagi yang melintas dari Ternate di Sovivi diberikan cuaca dan kondisi laut yang baik. Oleh karena itu kita mengucapkan syukur. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya juga mendoakan dan mengucapkan semoga dalam sisa 11 hari ya, sisa 11 hari ini semuanya dimudahkan, dilancarkan sehingga ibadah puasanya bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari kemenangan nanti. Dalam kesempatan ini ada beberapa himbauan yang ingin saya sampaikan langsung. Pertama adalah seperti yang diketahui di tahun 2026 ada pengurangan TKD dari pusat. Maluku Utara mendapat potongan sekitar 20% sekian, sehingga dari kemarin terakhir setelah APBDP, APBD kita yang dari 3,5 triliun turun menjadi 2,7 triliun. Ada pemotongan 800 miliar atau sekitar 20%. Itu menyebabkan semua program kita harus kita efisiensi dan kita potong kurang lebih sekitar 20%. Hanya pembangunan infrastruktur saja yang bertambah. Dan ini memberikan tekanan fiskal di APBD Maluku Utara, memberikan dampak terhadap TPP yang baru saja diterima oleh para ASN Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya saya mau nanya, gaji bulan Maret sudah terima belum? Ya. TPP kemarin tanggal 5 sudah terima belum? Oh, belum? BKD? TPP belum terima? Kemarin lapor Pak Purbaya tanggal 5 dibayar? Ya, akan saya cek dan kasih catatan. Bu Ani tolong dicek jadwal yang dijanjikan ke saya tanggal 27 Februari gaji Maret dibayar. Memang saya sengaja minta didahulukan gaji, biasanya kan minggu pertama Maret. Saya minta akhir Februari. Kemudian TPP dijanjikan 5 Maret harusnya sudah bayar, dan THR dibayarkan paling telat 12 Maret. Jadi bagi pimpinan OPD yang merasa bahwa administrasinya belum lengkap, segera dilengkapkan untuk TPP dan THR. Dari minggu ini, mulai hari ini sudah bisa dicairkan TPP dan THR, batas sampai dengan 12 Maret TPP dan THR seluruh ASN Provinsi Maluku Utara termasuk P3K tahap 1, 2 harus segera cair. Begitupun dengan gaji P3K paruh waktu. Info terakhir yang saya dapat kemarin belum bisa cair gajinya karena ada salah nomor rekening dan nomenklatur yang katanya sudah diperbaiki dan katanya sudah bisa dicair minggu ini. Jadi segera dilengkapi administrasinya untuk segera cair. BKD menjadi catatan, bertemu ya. Pak Wagub tolong nanti dilihat juga sekalian untuk jika ada kendala diselesaikan, jangan digantung, karena semua yang mau merayakan Lebaran tahu bahwa banyak kebutuhan dan butuh doi, betul tidak? Ya. Daripada simpang siur informasinya, jadi saya jelaskan. Untuk TPP di tahun 2025 itu total anggaran Provinsi Maluku Utara mengalokasi 245 miliar untuk membayar TPP 2025 kepada 3.000 ASN. Karena ada penambahan CPNS, P3K, tahap 1, tahap 2, di tahun 2026 ASN-nya itu menjadi 8.000. Pembaginya dari 3.000 menjadi 8.000. Dan total anggaran TPP yang dianggarkan di 2026 itu sebanyak 336 miliar. Apakah semuanya bisa menerima sama 100% seperti 2025? Tidak.
Jika semuanya menerima sama, besaran TPP menjadi sangat besar dan karena ada defisit pemotongan 800 miliar itu tidak memungkinkan. Akhirnya kita mengambil kebijakan ada pemotongan sekitar 20% kepada eselon 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk level di bawah eselon 4 dan staf tidak ada pemotongan sama sekali untuk total yang ada. Jika ada, rincikan, komunikasikan ke pimpinan OPD masing-masing. Pimpinan OPD masing-masing bertemu dengan saya langsung bersama dengan BKD. Saya selama 1 tahun di sini mendapati bahwa komunikasi dan ego lintas OPD itu sangat tinggi di Provinsi Maluku Utara ini. Sangat sulit mengajak para pimpinan OPD untuk saling berkomunikasi. Jadi lewat saya atau lewat Pak Wagub, lewat Pak Wagub aja. Pak Wagub lebih sabar soalnya. Lewat Pak Wagub ya, lewat Pak Wagub tolong buat karena BKD menjanjikan saya demikian. Dan itu keputusan yang saya ambil karena saya mengerti di staff itu udah pas-pasan, kalau kurang lagi jadi minus. Apalagi biaya untuk datang di kantor ini pun mahal, walaupun cuma 4 hari seminggu tetap mahal. Jadi level staff tidak ada pemotongan, yang ada pemotongan 20% hanya eselon 1, 2, 3, 4. Jika level staff masih dipotong, laporkan. Mohon pimpinan OPD-nya tugasnya adalah mengayomi, melindungi, dan meneruskan curhatan bawahannya. Jangan didiamkan di level pimpinan OPD, disambungkan kepada dan dikomunikasikan dengan Pak Sekda dan Pak Wagub untuk dikembalikan hak-haknya. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa sesuai dengan pesan dari Pak Presiden bahwa kita harus menggunakan APBD kita ini seyogyanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan buat yang sudah pernah turun sampai di Halmahera, sampai desa-desa, tahu bahwa masyarakat Maluku Utara itu masih jauh dari kata sejahtera. Mereka yang petani masih kesulitan mengeluarkan hasil panennya karena jalan tani tidak ada. Yang dari kabupaten jauh tidak bisa jual hasil taninya ke Ternate Sovivi karena jalan ada yang belum terhubung. Jembatan anak-anak ke sekolah masih basah, kadang ada sakit, musibah pun harus melintas dengan badan basah karena tidak ada jembatan. Dan banyak anak-anak yang harus di SMA pun yang harus jalan 3 sampai 7 sampai 10 kilo hanya untuk pergi ke sekolah. Banyak sekali permasalahan di masyarakat. Bahwa saya minta maaf ada pemotongan 20% TPP terhadap eselon 1, 2, 3, 4. Tetapi sesuai dengan esensi kenapa kita ada, kenapa ASN ada, saya sebagai gubernur dan wagub ada, kita ada dibiayain oleh APBD dan APBD itu adalah milik rakyat, maka kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi.